Sholli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi ya sama Ustazah Okta di pelajaran Saqofah Islam. Materi kita kali ini adalah Rasulullah teladanku. Nah, siapa Rasulullah yang dimaksud? Tidak lain adalah Nabi Muhammad SAW. Ya, nah, siapa tahu kelahiran Nabi? Siapa tahu kapan Rasulullah dilahirkan? Iya, Rasulullah, Rasul kita ya, lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Hah? Kok disebut tahun gajah? Nah, siapa yang tahu kenapa disebut tahun gajah? Nah, karena ketika itu anak solih solihah belum ada penanggalan, ya belum ada kalender hijriyah. Nah, jadi disebutnya tahun gajah. Terus kenapa sih disebut tahun gajah? Nah, karena ketika itu Raja Abraha menyerang kota Mekah, mau menghancurkan Ka'bah anak solih. Kenapa kok mau menghancurkan Ka'bah? Nah, karena Raja Abraha merasa kesal. Kok orang-orang itu yang berhaji banyak sih yang mendatangi Mekah? Kenapa sih banyak yang mendatangi Ka'bah? Padahal saya di wilayah San'a, di wilayah kerajaannya ya anak solih ya, kerajaan Raja Abraha, itu sengaja membangun istana yang megah sekali. Tujuannya agar orang-orang mau mendatangi istana tersebut. Namun harapannya tidak terwujud anak solih. Orang-orang di seluruh dunia itu tetap mendatangi wilayah Makkah. Banyak sekali, masih banyak orang-orang yang mendatangi Makkah untuk berhaji, melaksanakan ibadah haji di depan Ka'bah. Nah, akhirnya dengan penuh kesombongan Raja Abraha memutuskan untuk menyerang kota Mekah dengan mengendarai gajah. Nah, berhasil tidak anak solih? Tidak, betul tidak berhasil. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan burung-burung ababil yang membawa batu-batu kerikil, tapi panas anak solih. Panas sekali, yang bisa membakar pasukan-pasukan Abraha yang jahat. Gitu ya. Sehingga ketika itu wilayah Mekah, khususnya wilayah Ka'bah, daerah Ka'bah itu selamat. Nah, ketika itu pula Rasulullah dilahirkan ke dunia. Ya. Nah, maka Abdul Muthalib sebagai kakeknya Rasulullah itu merasa senang sekali. Karena ketika Rasulullah berada di kandungan ibunya, ya, Siti Aminah, ayahnya sudah meninggal. Ayahnya siapa namanya? Abdullah, ya. Ayahnya Nabi Muhammad SAW adalah Abdullah. Beliau meninggal sebelum Nabi Muhammad dilahirkan anak solih. Ya, jadi Nabi Muhammad dalam kondisi yatim sebelum dilahirkan. Nah, ketika itu akhirnya ibunya melahirkan. Betapa senangnya kakeknya Abdul Muthalib ketika mendengar bahwa cucu yang dilahirkannya adalah cucu laki-laki. Jadi merasa terobati ya setelah kehilangan anaknya Abdullah. Akhirnya Abdul Muthalib dengan senang hati menggendong cucunya itu ke Ka'bah, memasuki Ka'bah. Karena Abdul Muthalib adalah yang memegang kunci Ka'bah. Beliau diamanahi untuk memegang kunci Ka'bah. Akhirnya ketika itu Abdul Muthalib memberi nama kepada cucunya itu Muhammad. Nah, nama itu tidak ada ketika itu anak solih. Jarang sekali ada orang yang memberi nama anaknya Muhammad. Tapi ketika itu Abdul Muthalib memberi nama cucunya itu Muhammad. Nah, luar biasa ya anak solih ya. Nah, ketika Nabi Muhammad masih bayi, karena kebiasaan orang-orang Arab menitipkan
anaknya itu ke wilayah pedesaan, anak soleh untuk disusui. Jadi Nabi Muhammad dititipkan. Nabi Muhammad kecil, berusia 6 tahun, ya, anak soleh. Ibunya membawa Nabi Muhammad kecil untuk berziarah ke makam ayahnya yang ada di Yasrib, yang ada di wilayah Madinah ketika itu. Nah, namun ketika perjalanan pulang, ibunya jatuh sakit, kemudian meninggal dunia. Akhirnya Nabi Muhammad kecil diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Tapi tidak lama anak soleh, 2 tahun setelah ibunya meninggal, kakeknya Abdul Muthalib juga meninggal. Akhirnya Nabi Muhammad pada usia 8 tahun, Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya bernama Abu Thalib. Tapi Abu Thalib begitu menyayangi Rasulullah, ya, sampai Rasulullah dewasa, sampai Rasulullah diangkat menjadi Rasul oleh Allah. Ketika Rasulullah berdakwah menyampaikan Islam, yang membela Rasulullah adalah Abu Thalib pamannya. Ya, sekalipun kondisi Abu Thalib ketika itu masih kafir, anak soleh, tapi Abu Thalib berusaha sekuat tenaga untuk membela Rasulullah, untuk senantiasa melindungi Rasulullah, gitu ya. Nah, akhirnya Rasulullah menyampaikan Islam di tengah-tengah umat, di tengah-tengah masyarakat Mekah ketika itu. Berdakwah selama 13 tahun. Nah, 13 tahun anak soleh. Kemudian Rasulullah pun berhijrah, kemudian berdakwah di Madinah selama 10 tahun di Madinah. Akhirnya dengan dakwahnya Rasulullah dan dengan kegigihan para sahabat mendakwahkan Islam ke seluruh dunia, saat ini kita bisa merasakan nikmatnya Islam, ya anak soleh ya. Kita tahu bagaimana tata cara sholat, kita tahu bagaimana adab ke masjid, kita tahu bagaimana adab bertamu. Nah, itu semua Rasulullah yang menyampaikan. Rasulullah menyampaikan bagaimana cara kita berwudu, bagaimana cara kita berpakaian, makan, minum. Ya, anak soleh ya, kita taunya dari Rasulullah. Nah, Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat. Kemudian para sahabat menyampaikan lagi ke orang-orang yang banyak, sampai kepada kita. Sampai Rasulullah menyampaikan kepada kita, ya, sampai ajaran Rasulullah sampai kepada kita. Alhamdulillah. Ya. Nah, itu ya anak soleh ya, sejarah kelahiran Rasulullah. Jadi, walaupun Rasulullah lahir dalam kondisi yatim, tapi Rasulullah tidak malu. Rasulullah tetap semangat. Ya, bahkan Rasulullah rajin sekali anaknya, rajin sekali membantu ibunya, membantu kakeknya, membantu pamannya, gitu ya. Bahkan Rasulullah itu berjualan anak soleh. Rasulullah itu pedagang yang handal, pedagang yang amanah, pedagang yang jujur, ya. Nah, maka Rasulullah adalah teladan kita. Kita layaknya mengikuti Rasulullah, ya. Nah, itu ya anak soleh ya. Semoga dengan kisah kelahiran Rasulullah ini kita semakin semangat, ya, untuk belajar dan terus belajar, ya. Apalagi di tengah wabah seperti ini, ya, kita belajarnya di rumah terlebih dahulu, ya. Jangan lupa bantu uminya, bantu abinya, ya. Nah, bantu di rumah. Kalau misalnya uminya nyuruh apa, selama itu baik, nah, coba ditaati, ya. Nah, seperti itu ya anak soleh ya. Ustazah pamit dulu. Terima kasih. Jangan lupa kerjakan LKS-nya. Ustazah pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.